Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Poster, podcast Sarjana Terapan adalah media komunikasi bagi sivitas akademika, baik dosen, alumni, mahasiswa, mitra yang akan mendiskusikan tentang perpajakan, pasar modal, perbankan, entrepreneur, dan dunia seputar kampus. Di episode ke-18 telah hadir dalam acara Poster adalah Mas Abdul Muhardiansyah dari Nutrifood yang saat ini menjadi mitra dari Prodi Sarjana Terapan Keuangan khususnya dan Universitas Trisakti pada umumnya. Selamat siang Mas Abdul. Selamat siang kabar? Putri. Alhamdulillah baik. Oke, kita pengen ngobrol-ngobrol banyak nih. Oke. Nah, sebelum dimulai ya ngobrol-ngobrol bincang-bincang saya dengan Mas Abdul, saya akan membawakan pantun untuk tamu kita. Waduh, udah ada pantun ya nih Putri? Sudah siap. Siang-siang nikmati keripik kentang, ditambah secangkir kopi lokal latte, enak rasanya. Mas Abdul Muhardiansyah, selamat datang. Terima kasih kehadirannya. Oke, tadi di pantunnya ada secangkir kopi lokal latte ya. Jadi latte, sekarang kita nikmati dulu Mas. Oke. Ini lokal latte brondong ya Bu? Brondong ya, kita nikmati. Ini adalah kopi rasa brondong dari Nutrifood. Rasa enak banget. popcorn latte ya Bu ya? Popcorn latte. Oke, enak banget Mas. Emang kalau di lokal latte emang rasa kopinya tuh unik-unik Bu. Oh gitu ya. Oke, rasanya apa saja nih Mas? Kalau dari lokal latte sendiri nih Bu, di Nutrifood kita tuh banyak varian karena memang kita mengangkat kopi itu bukan hanya kopi-kopi pada umumnya, tetapi kopi itu banyak nih rasa-rasa lokal yang kita angkat. Contohnya kita ada kopi Andaliman. Nah, Andaliman itu dari Medan gitu ya Bu ya. Terus kita ada lagi sekarang kemarin tuh tape ketan. Betul. Saya udah pernah nyobain itu. Juga yang tape enak ketan. Enak banget Terus ya. yang sekarang kita coba itu brondong dan juga kemarin tuh ada gula aren. Kenapa disebutnya brondong bukan popcorn? Karena benar-benar kita pengen ngangkat lokal khas gitu. Lokal kan khas, brondong itu kan artinya kayak popcorn gitu. Soalnya ya. ada konotasi lain dengan brondong gitu ya. Ini brondong dirasa ya. Bisa diplesetin gitu ya. Oke, ya diplesetin. Oke, kemudian apa lagi? Terus kita ada gula aren juga dan sekarang kita tuh pengen ngangkat tema di lokal latte itu sendiri Bu. Kayak ngopi kan sekarang kan emang di era sekarang anak muda tuh suka ngopi ya Bu ya. Betul. Apalagi yang mahasiswa nih suka skripsian sambil ngopi. Nah, ini membuat selain cita rasa yang berbeda dengan kopi-kopi lainnya ya kita juga ada injek vitamin A Bu. Jadi ngopi pun ada rasa vitamin A untuk kebaikan mata gitu. Nah itu jadi itu yang salah satu diferensiasi kami gitu, dibanding kopi-kopi lain gitu. Betul. Kira-kira akan ada rasa lain nggak Mas? Di variannya bertambah lagi nggak? Pasti bakal. Karena kan kalau kita berbicara di ekonomi ya Mas, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap permintaan ini food and beverage adalah tes selera. Jadi ini kan saya berondong suka, tape ketan suka, aren suka, jadi suka semuanya ya? Semuanya kayak suka ya? Semuanya suka. Nah, mengenai rasa-rasa ini ada risetnya nggak Mas? Betul. Kenapa? Gimana? Jadi kalau dari Nutrifood Indonesia ini sendiri Bu ya, jadi semua rasa-rasa kita kan memang salah satu yang kita ambil tuh inovasi rasa produk. Nah, kami dari Nutrifood Indonesia sendiri itu biasanya kan suka traveling ke Medan, ke Bali dan lain sebagainya, dan ternyata tuh ada rasa lokal. Iya, yang dimana tuh bisa diambil menjadi ingredients kopi gitu. Bahkan bukan hanya dari Nutrifood kan ada salah satunya produknya dari ada juga kayak Nutrisari dan lain sebagainya, dan itu pun rasa-rasa kayak mangga gandaria kita ambil dari Ambon gitu. Jadi emang inovasi hadir dari saat kita tuh traveling. Atau kalau misalnya dikaitkan dengan provinsi kita ada 34, kira-kira mungkin ada 34 rasa karena masing-masing daerah kan ada khasnya gitu. Betul, ya Mas ya. Betul. Kalau dari lokal latte kayaknya akan menuju ke sana kayaknya Bu ya. Tapi gitu kalau Nutrisari ini Bu itu udah hampir 50 rasa Bu. 50 rasa ya, 50 iya, rasa. Oke. Tapi emang kalau dari lokal latte yang kita angkat yang bagaimana tuh rasa-rasa lokal yang memang biasanya tuh kayak
contohnya di lokal latte ada kopi alpukat. Nah di Sumatera itu emang dulu tuh ada jualan kopi alpukat gitu kan. Nah makanya Kalau kita alpukat yang dulu itu alpukat asli dicampur di kopi atau cuma taste-nya hanya rasanya? Oh dicampur. Dicampur. Nah ini akhirnya kita jadi latte gitu, jadi ada rasa kopi alpukat gitu. Jadi di Brondong ini banyak juga rasa-rasanya. Jadi nggak hanya gula aren doang. Gula aren ya. Jadi sebenarnya ya saya juga suka kopi tadi betul. Tidak hanya mahasiswa dosen kan juga kalau mahasiswa ujian dosen yang mengoreksi kan. Jadi pekerjaannya sama. Dosen mau mahasiswa mau sidang skripsi, dosen kan juga mau menguji harus baca juga. Jadi perlu ditemani dengan minuman-minuman hangat, minuman-minuman yang bisa membangkitkan semangat. Betul. Oke. Kalau lokal latte tagline-nya sobat melek gue, Bu. Sobat melek gue ya. Jadi benar ya, supaya kita melek, supaya mata kita penuh ya, bisa fokus seperti itu, harus ada lokal latte. Iya, oke. Baik. Mas Abdul, produk-produk di Nutrifood apa aja sih selain ini, Mas? Oke, dari Nutrifood ini sendiri kan F&B ya, Bu ya. Jadi kita mungkin teman-teman semua yang viewers yang nonton pada siang hari ini atau malam hari ini, pagi ini gitu ya, Bu ya. Nutrifood itu brand-brandnya cukup banyak gitu. Salah satunya lokal latte ini jelas. Terus kita tuh ada Nutrisari, Bu. Nutrisari ya. Okay. Terus kita juga ada Hilo. Betul. Ya. Kita juga ada Tropicana Slim. Nah ini termasuk konsumennya. Konsumennya, Bu ya. Saya juga memakai Tropicana Slim juga, Bu. Terus yang terakhir itu ada Elmen. Nah, jadi teman-teman yang suka olahraga gitu ya, yang suka nge-gym dan lain sebagainya, Elmen untuk memenuhi protein harian gitu. Oke, jadi ini betul-betul ya, apa yang diproduksi oleh Nutrifood adalah bagaimana memberikan kesempatan teman-teman ya, menikmati kuliah, menikmati ujian, menikmati dengan suasana yang happy, karena di sampingnya ada lokal ya, Oke. Mas Abdul, mungkin bisa diceritakan deh Mas Abdul. Mas Abdul sekarang posisinya di Nutrifood itu apa, Mas? Oke, kebetulan di Nutrifood Indonesia ini sendiri saya sebagai area marketing koordinator yang sekarang tuh megang di area Jakarta Barat nih, Bu. Nah, saat ini di Jakarta Barat dan juga ada juga yang di Jakarta Timur juga, Bu ya. Dan juga memegang di area Jakarta Utara. Jadi area marketing koordinator Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Iya. Gitu. Oke, ada risetnya nggak sejauh ini konsumen itu lebih senang dari beberapa varian yang disediakan, yang mana yang menjadi mungkin favoritnya masyarakat? Oke, sebenarnya Bu ya kalau namanya rasa ya itu sebenarnya subjektif gitu ya, subjektif. Jadi memang apa namanya yang bisa dibilang setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda. Betul. Mungkin Bu Tri suka Brondong, mungkin saya suka yang alpukat gitu. Tetapi memang kalau dibilang research sebenarnya kita semuanya itu hampir balance, Bu. Oh gitu. Itu hampir balance, cuman jadi memang average lah ya semuanya hampir balance karena setiap produk yang kita buat itu memang punya segmen yang masing-masing. Gitu, yang suka gula aren, yang suka manis banget gitu ya, Bu ya. Jadi emang kita melakukan SWOT itu sendiri gitu. Jadi membuat suatu produk inovasi juga, Bu, itu juga harus sesuai dengan needs dari konsumen itu sendiri. Makanya keluar nih yang rasa andaliman, yang suka kopi tapi ada rasa tradisionalnya, ada tape ketan gitu ya. Ada yang mau rasa pedes-pedesnya tadi yang ada limannya juga. Mau yang manis ada yang Brondong juga gitu sih. Pokoknya maunya apalah. Palu gada ya. Apa lu minta gua ada. Oke. Baik, nah ini Mas. Alhamdulillah kan sekarang Nutrifood menjadi mitra kami di Prodi Sarjana Terapan Keuangan ya. Nah kemarin baru saja diselenggarakan Lokal Latte Marketing Competition. Sebenarnya sudah berapa lama sih Mas acara itu? Oke, Bu, dari Lokal Latte Marketing Competition ini kurang lebih sudah hampir 3 tahun, Bu. Kurang lebih ya, Bu. Itu udah berjalan tuh dari sebelum pandemi, setelah pandemi juga kita saat ini masih tetap berjalan. Nah, kalau dibilang kalau dulu tuh offline activity yang dimana nanti ada juara nasionalnya dan lain sebagainya gitu. Tetapi kalau selama pandemi ini kita nggak bisa nih ngumpulin yang juara-juara dari daerah lain, akhirnya kita membuat juara-juara tersendiri gitu. Nah memang ini sudah bergengsi, dan kalau di Jakarta Bekasi ini kalau misalnya udah ada LMC nih Bu, launching gitu ya, biasa di pertengahan tahun itu udah ramai banget gitu kan. Di tahun lalu aja kurang lebih hampir dari 100 tim. 100 tim ya? Ya, 100 tim dari total kurang lebih 10-15 universitas. Jadi masing-masing universitas mengirimkan beberapa tim lah ya. Betul. Seperti itu. Dan ya. salah satunya juara 3-nya dari Sarjana Terapan Keuangan. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Jadi memang dari LMC sendiri Bu, kita pengen nih Bu membuat suatu program
yang dimana tuh meningkatkan jiwa entrepreneur. Betul. Gitu, karena kita yakin gitu bahwasanya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia khususnya di DKI Jakarta dan juga Trisakti gitu mempunyai jiwa entrepreneur yang baik. Gitu. Nah, di saat ada LMC ini sebagai wadah mereka untuk mengembangkan minat bakat mereka gitu. Dan disitulah kita juga memberikan suatu materi tentang marketing 4.0, bagaimana membuat digital marketing yang baik, sehingga dia after melaksanakan program tersebut nih Bu, diharapkan ada bekal yang bisa dia bangun setelah mengikuti LMC itu. Gitu. Oke, baik nih adik-adik mahasiswa, tadi sudah disampaikan oleh Mas Abdul terkait dengan Lokalate Marketing Competition, dan ini akan diadakan secara rutin ya, reguler itu setiap tahun. Jadi jangan tinggalkan kesempatan ya, jangan kalau nanti ada informasi tersebut bisa ya rame-rame untuk bisa join, bergabung dalam kompetisi itu. Mas, apa yang dilombakan untuk mereka dan apa yang harus dipersiapkan mereka untuk bisa nanti berpartisipasi dengan aktif dan tentu saja syukur-syukur bisa menjadi pemenangnya. Apa sih Mas? Biar juara bertahannya tetap ada di Trisakti juga ya Bu ya. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada syarat ketentuan karena emang ini pendaftarannya gratis Bu. Ini benar-benar murni niat gitu. Kalau emang kita nih mahasiswa pengen ada jiwa entrepreneur pengen diimplementasikan, ini nih bisa baik banget nih teman-teman semua. Jadi syaratnya tuh cukup kayak membuat tim aja, satu tim itu berisi 3 orang, yang dimana tuh bebas dari jurusan manapun, intinya satu kampus. Satu kampus gitu. Ya. Jadi dia akan ikut daftar secara online, nanti kita akan membuat suatu grup. Nah nanti kita buat sosialisasi tentang programnya Bu. Gitu. Nah terkait aktivitasnya mereka akan ngapain? Pertama mereka akan kita berikan ilmu-ilmu tentang marketing, tentang sales distribution, yang dimana itu sangat berguna karena kalau ngomongin entrepreneur kan kita harus mengetahui juga Ibu ya tentang pemasarannya, pendistribusiannya, segmennya, dan juga market yang akan kita tuju. Jadi ada bekal yang akan kita lakukan di awal gitu. Setelahnya baru kita challenge nih membuat suatu program yang dimana tuh dari teori yang kita udah sharingkan, mereka mengimplementasikan. Nah kemarin kita mengangkat tema berkolaborasi dengan UMKM. Ya, Jadi kemarin tuh yang 2021 Bu, itu kita angkat UMKM yang dimana berkolaborasi dengan tim-tim LMC menciptakan suatu menu-menu baru yang dimana mengangkat UMKM itu juga. Gitu. Nah rencananya untuk yang tahun 2022 temanya apa? Nah kalau yang 2022 nih Bu Tri masih dirahasiakan. Oh masih dirahasiakan. Jadi belum ada bocorannya nih ya. Belum, nanti di bulan-bulan Maret pasti akan kita sounding gitu ya. Iya. Gitu. Nanti akan di bulan-bulan Maret udah ada sounding-soundingnya, nanti akan kita infokan. Tapi yang jelas pasti berkaitan tentang era sekarang nih Bu. Era yang sudah masuk ke 5.0. Jadi lebih ke digital dan juga lebih ke marketingnya juga ada gitu. Iya, ini betul ya Mas Abdul. Jadi beberapa kali sering saya kebetulan di kampus mengajar makro mikro ya. Kalau kita berbicara demand hubungannya dengan mikro ya. Faktor-faktor permintaan apa? Salah satu yang sebetulnya unik dari masing-masing orang secara personal itu adalah taste, masalah selera ya. Jadi faktor itu sangat penting. Jadi ini terobosan dari Nutrifood luar biasa banget. Makanya tadi saya tanyakan, dengan 34 provinsi kan seleranya pastinya ada 34 bahkan mungkin lebih dari itu ya, lebih dari itu ya. Jadi ini akan terus ya nanti akan terus ada inovasi itu. Ya. Karena emang di konsumen sekarang nih Bu, kita nih apalagi di era sekarang nih Bu ya, itu cepet bosen ya. Kita tuh di marketing gitu kita pelajari konsumen itu cepet bosen. Jadi di saat kita mengeluarkan sesuatu yang baru, mereka tuh ada demand yang akhirnya baru gitu. Akhirnya terus menjadi konsumen loyal kita. Gitu. Itu sebenarnya kunci. Makanya dulu tuh sempat kayak Pak Sandiaga Uno bilang salah satu dalam membuat suatu brand kita baik itu adalah kita munculkan value di dalamnya. Gitu. Betul. Jadi orang memakai itu tuh juga ada rasa yang dibanggakan gitu kayak betul. Value-value yang diinginkan atau yang ingin disampaikan oleh Nutrifood apa saja Mas? Kalau di Nutrifood ya Bu ya, kita emang company walaupun makanan dan minuman, tetapi kita juga berfokus ke bidang kesehatan Bu. Jadi memang semua produk, makanya tadi kan di kopi aja kita injek ada vitamin A ya. Gitu. Kenapa hanya vitamin A Mas? Enggak kemudian vitamin-vitamin yang sebenarnya lain? Sebenarnya ada Bu, ada vitamin-vitamin yang lain kayak vitamin D dan lain sebagainya. Cuman emang kayak kopi kan lebih kayak melek ya, tadi melek berarti hubungannya dengan mata gitu ya. Jadi kalau bukan hanya melek doang, tetapi mata juga jadi sehat gitu. Gitu jadi ya. Memang value di Nutrifood kita ada 4 pilar Bu.
Pertama tentang education, ya. Kedua tentang kesehatan. Kita juga tentang lingkungan hidup, sustainable, dan juga social economic. Jadi berkolaborasi dengan UMKM. Nah, 4 value ini atau 4 pillar ini yang membuat semua aktivitas program di Nutrifood nih teman-teman semua itu berada di ranah tersebut. Oke, baik. Mas Abdul kan dari Nutrifood ya kemarin menyeleksi begitu banyak tim yang ikut bertarung lah ya untuk di bisa LMC-nya di LMC gitu. Mungkin bisa diamati apa sih yang perlu ditingkatkan kami di lembaga pendidikan. Ada kan mata kuliah yang berhubungan dengan entrepreneur dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan kami lembaga juga untuk mahasiswanya juga agar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Abdul mereka bisa mengikuti dengan baik. Oke. Pertanyaan yang bagus banget nih Bu Tri ya. Jadi kalau diberi masukan itu lebih kepada karena ini teman-teman semua mahasiswa dan lain sebagainya yang namanya kompetisi, lomba dan lain sebagainya apalagi di tahap mahasiswa itu sebenarnya hal yang sangat kesempatan emas. Betul. Kesempatan emas karena kita bukan hanya membangun CV gitu ya. Betul. Tetapi emang ada soft skill pembelajaran yang kita dapat gitu. Nah, paling kalau dibilang masukan harapannya gitu ya teman-teman mahasiswa harus lebih agile, harus lebih tahu mencari mana nih yang dimana memang kompetisi ataupun wadah-wadah yang dimana tuh sesuai dengan passion mereka dan itu yang dari sisi mahasiswanya ya Bu Tri ya. Jadi dicari gitu. Jadi jangan just kuliah aja betul, gitu. Jangan betul. just kuliah aja itu benar yang dibilang kuliah itu jangan kuliah aja itu benar. Tetapi harus sesuai dengan passionnya juga. Nah itu yang dari sisi mahasiswa. Nah LMC ini hadir untuk menjadi wadah bagi teman-teman yang memang mempunyai passion di sini. Itu yang pertama dari segi mahasiswa. Kalau dari segi prodi, fakultas dan lain sebagainya, kan ada mata kuliah kewirausahaan Bu ya. Betul. Harapannya mata kuliah kewirausahaan ini bisa agile juga nih kepada kompetisi-kompetisi yang lagi dijalankan. Salah satunya di Nutrifood itu dari LMC ini sendiri supaya mahasiswanya juga tahu oh ini loh ada wadah gitu yang bisa diterapkan kepada mahasiswa seperti itu sih Bu. Jadi dua sudut pandang baik dari mahasiswanya sendiri dan juga dari prodi ataupun jurusannya sendiri. Iya. Betul Mas Abdul, kami saat ini pun selalu menekankan kepada mahasiswa pada saat kuliah manfaatkan peluang-peluang yang ada ya. Jadi prestasi itu tidak hanya akademik tetapi juga non akademik. Dan non akademik itu penting banget paling tidak untuk relasi dan lain sebagainya ya. Ini kan networking kalau mungkin dalam agama kita menyebutkan silaturahmi gitu ya. Itu kan akan mempertemukan kita dengan banyak orang yang akan menambah ya istilahnya value-value dalam kehidupan kita ya. Mas Abdul, kalau terkait dengan kegiatan magang, mungkin bisa disampaikan Mas Abdul. Magang di Nutrifood itu gimana? Kalau dari Nutrifood sendiri sebenarnya pasti kalau namanya magang itu pasti happy. Oh gitu ya. Nih. Ini betul ya. Jadi adik-adik mahasiswa mungkin saat ini yang sedang menyaksikan poster, ini Nutrifood memberikan kesempatan program magang untuk kalian ya. Dari segi kurikulum yang kita buat memang bukan kayak magang-magang yang dimana udah cuman just itu kayak yaudah saya lagi magang di company ini gitu, tetapi enggak gitu. Kita juga bisa ada anak magang gitu di Nutrifood kita buatin kurikulumnya Bu. Oh gitu. Jadi apa yang akan dia dapat ini yang saya suka kerja juga di Nutrifood. Jadi bukan hanya menjual produk, tetapi kita berkembang bareng. Nah salah satunya di magang itu sendiri kita sangat menghargai anak magang. Makanya kita juga membuka program-program magang saat ini kemarin ya Bu ya kita berkolaborasi sama Kemdikbud gitu ya. Kita membuat Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ya. Dan banyak juga dari Trisakti kita lagi seleksi dan monggo nih teman-teman semua nanti kalau misal ada batch ketiga, batch keempat gitu ya, monggo untuk daftar gitu karena kita nggak ngelepas mereka kayak udah magang aja sana gitu, maksudnya kayak ngerjain yang mungkin tidak ada rules atau alurnya kita buat. Bahkan saya lihat sendiri sebelum saat ini ya Bu ya yang di kampus Merdeka yang sekarang udah batch 2. Saya melihat sendiri proses kita membuat kurikulum untuk seorang anak magang ini gitu. Gitu. Keren banget. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa terutama di Prodi Sarjana Terapan Keuangan gitu ya Bu dan juga Trisakti nanti kalau misal udah buka nih yang ketiga gitu ya Bu itu bisa join di kampus Merdeka magang di Nutrifood. Gitu. Ini peluang yang jangan disia-siakan apalagi ini betul kira-kira berapa orang sih Mas per batch-nya yang bisa magang di Nutrifood?
Oh, sebenarnya kalau dari kita sih menyesuaikan dengan potensinya, Bu. Oh Kalau begitu. misal emang potensinya itu sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa menampung itu. Oh Gitu, begitu lebih ya. ke situ. Jadi memang tidak ada quantity sih lebih tepatnya. Tapi kalau dibilang biasanya sih bisa sampai 2 sampai 5 orang ataupun bisa sampai 10 orang dari Nutrifo secara keseluruhan Secara ya. keseluruhan Ya, ya. gitu. Oke. Kemarin tuh yang batch 1 total ada 40 orang 40 dari orang. segala macam universitas. Iya. Gitu. Pada saat mereka magang kan pasti ada penilaian ya Mas ya. Yes. Secara umum gimana mahasiswa Oke. saat ini terkait dengan kegiatan magang yang dari apalagi- batch pertama Iya, ya, Bu, pertama ya? iya. Nah, karena kita memang membuat program magangnya itu sesuai dengan apa yang ingin dia dapatkan ya. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan juga hampir semua, Bu. Jadi kita buat bagaimana dia memegang suatu program tentang marketing, tentang apa ya, suatu kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pembelajaran dia juga gitu. Itu akhirnya kita challenge mereka kayak yaudah kamu jadi tim pro-nya, kamu jadi pimpinan project-nya gitu. Jadi nanti di after kegiatan nih di sekarang nih mereka akan membuat suatu kayak presentasi kayak pertanggungjawaban yang mereka akan presentasikan ke top manajemen Nutrifo. Oh gitu ya. Luar biasa Gitu. sekali. Jadi Nah, nanti ada nilainya. ada nilainya di situ. Nah, ini Mas Abdul, kemarin kan Mas Abdul menyampaikan bahwa terkait dengan apa ya, pelatihan. Jadi Nutrifood itu sudah siap akan turun ya ke kampus-kampus, salah satunya Yes. di Prodi Sarjana Terapan Betul. Keuangan khususnya dan umumnya adalah Trisakti hadir untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Apa saja nih Mas Oke. yang mungkin bisa diketahui oleh adik-adik mahasiswa? Nah, ini menarik nih teman-teman. Mungkin teman-teman badan eksekutif mahasiswa Ibu ya Iya, biasanya betul. himpunan jurusan atau himpunan program Betul. studi. Jadi di Nutrifut Indonesia sendiri seperti yang tadi saya bilangkan Bu, salah satu pilarnya kan edukasi. Betul. Education. Jadi memang kita bergerak di sana gitu. Jadi kita juga bisa sharingkan tentang soft skill dan juga knowledge tentang materinya, mungkin bisa marketing ya. Kita juga bisa ngomongin tentang career preparation gitu, gimana sih cara buat CV dan lain sebagainya agar baik dan lain sebagainya, itu ada sendiri nanti. Jadi membuat CV itu tidak bisa istilahnya apa ya Mas, ada standarnya betul. Tetapi masing-masing perusahaan atau apa mungkin ada keunikan berbeda ya, yang berbeda-beda ya, ada keunikan tersendiri. Ya, itu yang kita sharingkan. Betul. Tuh selain career preparation, kita juga bisa sharing tentang digital marketing. Ini yang lagi tren banget. Lagi tren banget gitu kan, karena emang lagi hype-nya ke sana nih arahnya, kita bisa sharingkan. Terus yang keempat, kita bisa sharingkan juga tentang kesehatan juga. Gimana batasi gula darah lemak dan lain sebagainya, dan gimana sih meningkatkan healthy lifestyle yang baik gitu ya Bu ya. Jadi gaya hidup yang sehat yang baik ya. Karena dengan gaya hidup yang sehat yang baik kita menjadi lebih bahagia dan lebih produktif pastinya ya Mas ya. Terus istilahnya bisa juga leadership. Leadership tentang kalau misalnya ada prodi tentang IT pun juga kita bisa gitu. Nanti yang akan mengisi top manajemen ataupun pakar-pakar dari Nutrifut Indonesia itu sendiri. Gitu. Jadi bisa free nih teman-teman yang membutuhkan gitu. Ya luar biasa ya. Nanti pokoknya begitu ada penawaran, ada informasi terkait dengan pelatihan soft skill, adik-adik mahasiswa join ya, bergabung, karena ini penting banget untuk bekal pada saat adik-adik mahasiswa selesai atau lulus dari Prodi Sarjana Terapan Keuangan maupun dia dari manapun juga ya. Intinya ilmu ini sangat penting dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Mas Abdul, mungkin bisa disampaikan ke semua ya pemirsa dari Poster, bagaimana caranya bisa nantinya bekerja salah satunya di Nutrifut. Apa sih yang harus dimiliki oleh mereka? Menarik nih Bu. Ya, ini saya jadi flashback menjadi mahasiswa dulu kayaknya. Jadi Bu, terutama di Nutrifut. Karena Nutrifut itu kan kita value-nya adalah tentang mau belajar. Jadi yang dicari adalah orang-orang yang memang dari menjadi mahasiswanya sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu soft skill maupun hard skill. Ilmu perlombaan tentang atau apa dan lain sebagainya. Jadi yang akan kalau bisa dibilang kayak tips and trick dan lain sebagainya sebenarnya banyak ya Bu ya. Tapi kalau saya lihat kalau di Nutrifut Indonesia sendiri yang dicari adalah tipikal mahasiswa yang dimana tuh dia selama dia menjadi mahasiswa nggak hanya kuliah aja,
mungkin kayak dia mungkin mengikuti organisasi, ketua BEM dan lain sebagainya, itu menjadi mungkin salah satu targeted kita juga gitu kan. Dan banyak, pokoknya intinya mereka tuh bisa menggali apa ya bisa dibilang legacy mereka selama menjadi mahasiswa. Karena di Nutribud Indonesia sendiri pas nanti kayak interview dan lain sebagainya tuh yang ditanya bukan IPK, tetapi selama menjadi mahasiswa kamu udah ngapain aja. Tapi mungkin IPK Gitu. itu sudah menjadi syarat di awal barangkali, Karena Mas. sudah menjadi Ya syarat kan syarat di awal. Pada betul. waktu saringan pertama kan biasanya adalah IPK Yes, itu betul, ya. betul. Jadi ke belakangnya tinggal bagaimana aktivitas di Iya, kampus. gitu. Jadi, Nah ini, gitu. Jadi nah ini adik-adik mahasiswa ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan oleh Mas Abdul. Jangan hanya menjadi mahasiswa dalam arti hanya belajar yang secara akademik ya, tetapi ambillah kesempatan berorganisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Bisa olahraga, bisa kesenian dan lain sebagainya. betul. Oke, silahkan dilanjutkan lagi Mas. Ya, jadi emang seperti itu Bu. Jadi memang kita kalau bisa dibilang dari Nutribud Indonesia seperti itu. Dan kalau saya menjadi mahasiswa, senang banget kalau misal ada company ngebuat suatu program. Betul. Saya juga salah satu dulu menjadi mahasiswa yang cukup sering ikut ya. kegiatan mau yang tentang leadership. Karena itu seperti yang Bu Tri bilang, kita membangun network. Ya, betul. Gitu. Kita membangun network dan itu yang menjadi inti di saat kita menuju kesuksesan itu. Jadi kita menjalin relasi dan lain sebagainya. Gitu sih Bu. Ya, oke ya. Jadi adik-adik semuanya hindari kalau nanti kita sudah luring yang namanya kupu-kupu, kuliah pulang. Jangan ya, istilahnya karena dunia kampus kan beda ya dengan SMA ya. Saya paham sekali biasanya kalau mahasiswa semester 1 itu kayak kaget gitu loh. Kalau dulu pada waktu SMA belajar kan setiap hari dari pagi sampai siang. Begitu mahasiswa kan tergantung dia mengambil mata kuliah berapa dalam satu hari itu. Betul. Hanya kuliah satu hari satu mata kuliah, setelah itu ngapain ya? Lalu banyak yang bisa dilakukan sebetulnya ya. Bisa aktif berorganisasi, menjadi tadi ketua BEM, apapun lah ya, di himpunan ya. Mungkin tadi ikut kegiatan-kegiatan olahraga yang tentunya tidak hanya olahraga olahraga, tetapi juga bisa ditingkatkan untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Sebenarnya sesuai dengan passionnya masing-masing. Betul. Bisa digali potensinya selama menjadi mahasiswa gitu. Iya. Gitu. Itu sih jadi di Nutribud tuh yang dicari tuh yang keaktifannya. Aktifannya ya. Jadi kita juga di kampus sebetulnya memberikan syarat pada saat mahasiswa akan menyelesaikan studinya sudah punya SKPI, ada sertifikat-sertifikat yang menunjukkan bahwa dia melakukan banyak hal yang positif pada waktu di kampus itu seperti itu Mas. Jadi dengan seperti itu nanti harapan kita sebagai pengelola prodi tentunya mengharapkan para lulusannya nanti bisa lancar, bisa diterima dunia kerja dengan prestasi yang membanggakan. Kan seperti keren itu nih berarti ya Bu ya. Ya, saya kira semuanya komitmennya adalah seperti itu. Mas Abdul, sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Abdul untuk mungkin SMA ya, anak-anak SMA atau mungkin mahasiswa existing yang saat ini sedang studi ya, itu seperti itu. Silakan. Mungkin kalau yang mahasiswa dulu kali Ibu ya. Iya. Yang mahasiswa tadi kita ambil poin intinya atau poin utamanya adalah jangan sia-siakan masa muda kita. Betul. Intinya itu. Masa muda tidak kembali ya. Jadi ada waktu kalau misalnya kita udah dewasa, mungkin kita bisa dibilang finansialnya sudah oke. Iya. Gitu. Tapi waktu kita berkurang. Betul. Tapi kalau kita menjadi anak muda gitu ya, masih muda gitu. Memang finansial masih kurang nih Bu ya. Tapi waktunya banyak. Nah, betul. Waktunya inilah yang untuk kita gunakan menggali potensi kita sesuai dengan passion kita gitu. Itu sih Bu. Jadi akademik baik gitu. Jangan lupakan akademik juga. Tapi jangan juga fokus hanya di sana gitu. Kita juga harus melebarkan bisa dibilang potensi kita untuk belajar hal baru gitu kan. Agile di era sekarang, di era society 5.0 ini, agile itu menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang bakat yang harus kita penuhi gitu. Betul. Melihat kalau misal ada perubahan kita bisa beradaptasi. Lebih cepat ya dalam beradaptasi ya. Terus kalau yang untuk anak-anak SMA nih Bu ya. Iya. Anak-anak SMA kan sedang mencari nih bisa dibilang wadah-wadah perguruan tinggi yang dimana kalau dari saya dulu mencari kampus adalah kampus-kampus yang dimana terakreditasinya sudah baik
gitu ya, baik itu secara universitas dan lain sebagainya. Keaktifannya teman-teman semua, jadi itu dulu nih yang harus dipegang nih Bu Tri ya. Jadi kampusnya namanya sudah baik atau belum, historical dari kampus itu sendiri udah gimana dan lain sebagainya, serta UKM-nya ataupun kampusnya itu mewadahi fasilitas mahasiswa atau tidak gitu. Nah itu yang harus dicari. Nah makanya salah satunya nih dari Prodi Sarjana Terapan Keuangan nih Bu ya, berkolaborasi dengan Nutrifood, dengan banyak stakeholder lainnya. Salah satu yang mungkin dari saya sendiri merekomendasikan untuk teman-teman dari siswa-siswi dari SMA untuk bisa join di Universitas Trisakti, terutama di Prodi Sarjana Terapan Keuangan. Luar biasa nih, karena Kaprodinya juga sangat aktif nih. Saya juga emes nih bertemu dengan Bu Tri gitu, karena emang Kaprodi itu emang kan maksudnya adalah ketua ya Bu ya, ketua, jadi kayak contoh. Di saat contohnya aktif, pasti semuanya akan ikut aktif nih Bu. Jadi kayak saya juga pas ketemu sama Bu Tri itu wah keren banget semangatnya nih, semangatnya benar-benar semangat ngedevelop gitu. Jadi itu teman-teman, jadi bisa ikut, bisa daftar juga ya Bu di program studi Sarjana Terapan Keuangan. Aduh, ini terima kasih banyak Mas Abdul atas sharingnya ya. Saya kira banyak sekali inspirasi yang tadi disampaikan oleh Mas Abdul. Pada intinya sebetulnya pada saat kita menjadi mahasiswa banyak kok yang bisa kita lakukan. Betul. Ya, tidak hanya akademik ya, ansih akademik, tapi non akademik yang tentunya nanti akan menjadi bekal pada saat kita melamar pekerjaan ya, itu seperti itu. Karena komitmen kita ada standar IKU Mas. Ya, IKU adalah indikator kinerja utama, bahwa prodi yang baik adalah yang bisa mengadakan pembelajaran dan meluluskan para lulusannya. Nantinya sebelum 6 bulan mereka bisa diterima di dunia kerja. Itu seperti itu Mas. Jadi ini terima kasih sekali Mas Abdul atas kehadirannya. Saya kira nanti mungkin kapan bisa hadir kembali ya. Untuk bisa sharing lagi, karena tadi informasi mengenai pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu sangat banyak dan tentunya pasti akan berkembang ya, sesuai dengan tuntutan zaman lah seperti itu. Sekarang eranya tadi digital marketing, semua itu harus menguasai dengan baik seperti itu. Terima kasih Mas Abdul atas kehadirannya, atas sharingnya, dan terima kasih, ini minumannya tuh enak sekali. Hampir semua yang pernah menikmati ini mengatakan suka. Mudah-mudahan semakin sukses ya. Nah sebelum saya akhiri ada pantun. Ada pantun lagi Bu ya. Thank you. Baik, sebagai penutup acara ini saya bawakan pantun. Kelilingi Danau Batur dengan sampan, nikmati indahnya sunset di pantai Kuta. Mari bergabung dengan Sarjana Terapan, jembatan emas meraih cita-cita. Wih, mantap. Ya, terima kasih Mas Abdul atas waktunya. Oke, terima kasih pemirsa semuanya. Silahkan ikuti poster dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.